NU juga PBNU itu ketuanya juga disetir oleh Pak Jokowi gitu ya, menurut beberapa kalangan tertinggi dari PBNU. Dan kemudian kita juga mengetahui akhirnya NU itu dikasih jatah tambang oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Jadi NU khususnya jajaran elit-elitnya PBNU gitu ya, pengurusnya itu juga adalah termual. Apakah Ternak Mulyono itu benar-benar ada dalam konteks dia itu sebuah pihak gitu? Atau dia tuh adalah entitas politik atau entitas sosial tertentu? Apakah benar-benar ada yang seperti itu? Maksudnya yang sepenuhnya mendukung Pak Jokowi dan sepenuhnya ada di bawah komando Pak Jokowi dan bergerak bersama-sama demi kepentingan Pak Jokowi itu ada, apakah ada atau tidak gitu? Istilah Ternak Mulyono itu menjadi janggal karena kita tidak tahu siapa mereka berdasarkan kriteria-kriteria identitas yang disematkan pada mereka gitu. Itu masalah yang kedua. Kemudian kejanggalan yang berikut atau masalahnya yang berikutnya itu adalah bahwa istilah Ternak Mulyono, kemudian para pendukung Pak Jokowi dan sebagainya, itu adalah istilah yang sepertinya dipertahankan terus-terusan oleh pihak-pihak yang sangat besar gitu. Apakah istilah termul itu adalah sesuatu yang bahkan skema yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi melibatkan seluruh media, melibatkan seluruh politikus untuk bermain di ranah termul itu penjahat atau orang baik atau bagaimana gitu, dan akhirnya terus-terusan berhasil mengalihkan pikiran kita dari tema-tema yang sesungguhnya sakral yang harus kita bicarakan di dunia politik. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Siapakah sebenarnya para termul itu atau Ternak Mulyono itu? Mengingat di media-media sosial kita dan media massa kita itu mulai sering didengung-dengungkan istilah Ternak Mulyono. Sebenarnya tentu saja kita mengetahui bahwa istilah Ternak Mulyono itu adalah istilah yang menggugat, istilah yang menghujat dari kelompok yang nampaknya benci atau tidak suka atau menjadi barisan sakit hati dari kekuasaan Pak Jokowi dan atau ada pihak yang dirugikan oleh Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian istilah Ternak Mulyono itu ada merujuk kepada sekelompok pihak yang ada di bawah komando Pak Jokowi dan atau pihak yang mendukung Pak Jokowi. Begitu kan, itu yang dimaksud dengan Ternak Mulyono. Tentu saja definisinya menjadi sangat bias, menjadi sangat tidak jelas, dan karena itu untuk sementara waktu kita lihat ini dalam kacamata teori konspirasi. Siapakah sebenarnya mereka? Saya sudah mengumpulkan ada 20 pihak yang diduga sebagai Ternak Mulyono atau orang yang mendukung Pak Jokowi dan atau yang ada di bawah komando Pak Jokowi yang nampaknya menjadi memang overpower sangat kuat. Yang pertama itu adalah jajaran menteri-menteri Pak Prabowo yang sekarang kan menteri-menteri Pak Prabowo itu tembus 50, tetapi ada sekitar 17 sampai 22 diantaranya yang nampaknya lebih cenderung untuk dekat kepada Pak Jokowi daripada kepada Pak Prabowo, yang kemudian dipertahankan oleh Pak Prabowo. Nah, ini adalah diantaranya termul yang pertama. Kemudian Ternak Mulyono yang kedua itu adalah kelompok-kelompok di belakang partai politik. Bukan partai politiknya, tetapi di belakang partai politik. Jadi Pak Jokowi entah keceplosan atau tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses untuk mengetahui informasi-informasi seputar partai politik. Tujuannya apa, skemanya bagaimana, polanya bagaimana, arahnya kemana. Pak Jokowi mengaku bahwa dirinya itu mengetahui bagaimana partai politik itu bergerak dan tahu tujuannya kemana. Nah, ini siapa ini di baliknya gitu ya. Tapi itu berarti termual ya. Kemudian Ternak Mulyono yang ketiga, yang berikutnya itu adalah kekuatan dari partai-partai politik yang diduga oleh masyarakat sebagai antek dari Pak Jokowi. Yang paling populer dan yang paling sering kita dengar itu adalah PSI. Kemudian Golkar, PPP, dan P3. Kadang-kadang juga PAN. PAN itu disebut sebagai Ternak Mulyono gitu ya. Atau pendukung Pak Jokowi gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah para pengusaha-pengusaha raksasa di Indonesia. Para konglomerat yang menjadi member bagi istilah sembilan naga. Nah, jadi sembilan naga pun ini sebenarnya adalah termul juga. Kemudian termul berikutnya itu adalah sembilan haji. Tadi kan sembilan naga. Nah, sekarang ada pengusaha alternatif, diantaranya adalah sembilan haji. Ada Haji Isam dan Pak Yusuf Kala. Itu memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Pak Jokowi. Dan khususnya Haji Isam itu adalah orang yang
mengumpulkan dana di daerah-daerah untuk kekuatan politik Pak Jokowi. Nah, ini dalam tanda kutip disebut sebagai termul. Kemudian ada juga nomor 6 itu barisan jenderal, baik itu dari TNI maupun Polri. Ya, salah satunya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan diduga ada sekitar ada 35 jenderal dari TNI dan Polri yang menjadi kekuatan politik bagi Pak Jokowi. Kemudian BUMN. Ya, BUMN itu sebagian itu benar-benar ada di bawah kontrol Pak Jokowi, sedemikian sehingga komisaris-komisaris, direkturnya dan sebagainya itu bisa ditunjuk secara sepihak oleh Pak Jokowi. Jadi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi itu biasanya diangkat menjadi komisaris-komisaris di BUMN. Salah satu yang terkenal diantaranya adalah Pak Ade Armando gitu ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu adalah polisi. Nah, polisi itu adalah termul, dalam artian dalam beberapa kesempatan nampaknya dukungan polisi terhadap Pak Jokowi itu benar-benar kentara. Salah satu yang sempat bocor dan sempat viral di media massa kita juga adalah screenshot pernyataan dari para jenderal kepolisian untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pak Jokowi dan agar nurut kepada Pak Jokowi. Ada kan ya, screenshot yang seperti itu gitu. Jadi entah itu benar atau tidak, belum sempat diklarifikasi, tetapi screenshotnya sudah beredar di masyarakat yang menunjukkan atau menegaskan atau menjadi sebuah dalil dan argumentasi bahwa Pak Polisi itu adalah termul ya, Ternak Mulyono. Kemudian ada juga Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu menjadi gerbong kekuatan bagi Pak Jokowi untuk menang pemilu kemarin. Jadi Pak Maruf Amin direkrut gitu ya sebagai wakilnya, kemudian NU juga, PBNU itu ketuanya juga disetir oleh Pak Jokowi gitu ya menurut beberapa kalangan tertinggi dari PBNU, dan kemudian kita juga mengetahui akhirnya NU itu dikasih jatah tambang oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Jadi NU khususnya jajaran elit-elitnya PBNU gitu ya pengurusnya itu juga adalah termul. Kemudian ada juga Pemuda Pancasila. Nah, nomor 10 itu ya ormas-ormas yang seperti itu yang katanya preman-preman itu. Nah, itu sebagian diantaranya adalah digerakkan dan atau dikomando dan atau bergerak demi kepentingan politik Pak Jokowi. Pemuda Pancasila ini nampak sudah sering terjadi. Kemudian ada juga termul berikutnya adalah perguruan silat, PSHT. Nah, PSHT itu kan sering bikin ribut di mana-mana gitu ya, karena jumlah anggotanya banyak banget sampai jutaan, dan ini nampaknya ada sebuah dugaan yang sangat kuat. PSHT itu digerakkan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, diantaranya adalah untuk pemenangan Pak Jokowi dan atau untuk mendukung Pak Jokowi sampai sekarang gitu ya. Itu PSHT itu adalah termul yang ke-11. Kemudian Ternak Mulyono yang ke-12 itu adalah berbagai relawan. Ada Jokowi mania gitu, kemudian duta Jokowi, ya yang semacam itu kan buzzer-buzzer atau relawan-relawan Pak Jokowi itu kan jumlahnya banyak sekali, setidaknya ada 32 organisasi semacam itu yang memang secara terbuka mendukung Pak Jokowi gitu ya. Kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ini diduga oleh sebagian pihak pro terhadap Jokowi dan menghalalkan segala cara untuk pemenangan beliau. Di antaranya Pak Rocky Gerung sempat menyentil bahwa Anies tidak mungkin menang karena dia dikontrol. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. KPU-nya sendiri itu pemilunya itu dikontrol oleh Pak Jokowi di belakangnya, bla bla bla, untuk memenangkan anaknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga tudingan bahwa KPU memang secara sengaja ada di bawah kekuatan Jokowi untuk untuk bisa meloloskannya sebagai calon presiden karena ijazahnya juga tidak usah diverifikasi gitu. Ada yang dugaan yang seperti itu gitu ya. Jadi itu KPU dalam hal ini itu adalah Ternak Mulyono yang ke-13. Ternak Mulyono ke-14 itu adalah media-media massa sebagian dan para influencer di media-media sosial. Buzzer-buzzer yang dipegang sama Pak Jokowi. Kemudian yang ke-15 itu adalah Mahkamah Konstitusi, ya, khususnya di bawah Pak Anwar Usman ya. Ya, kita semua sudah mengetahui itu, jadi gak usah diperpanjang. Kemudian yang ke-16 itu adalah gabungan pengusaha. Ya, konon jumlahnya sampai 10.000 orang. Yang ini juga
pernah diliput sebagai mendukung Pak Jokowi. Kemudian nomor 17, nah ini konspirasi di atas konspirasi, itu para bandar judol. Jadi ada sebuah pernyataan dari beberapa pihak yang menyebut bahwa bandar-bandar judol itu dipertahankan sampai sekarang tidak ketangkep karena aliran dana dari judol itu masuk ke Pak Jokowi gitu. Ada tudingan yang seperti itu gitu. Jadi Balaya silahkan cek dan percaya atau tidaknya itu silahkan, yang jelas tudingan seperti itu ada. Jadi bandar judol dalam hal ini juga adalah Ternak Mulyono. Kemudian yang ke-18 itu adalah para mafia migas. Seperti diantaranya adalah Ibu Rini Sumarno, kemudian Ari Sumarno, kemudian Reza Khalid, dan sebagainya. Sebagian di antara mereka bahkan sudah sempat mencicipi jatah menteri dari Pak Jokowi, di mana mereka itu adalah ya mafia migas, tapi kan Pak Reza Khalid bahkan itu relatif dekat sekali dengan Pak Jokowi dan diduga oleh sebagian pihak menjadi bendahara bagi kekuatan politik Pak Jokowi di masa lampau. Begitu. Jadi mafia migas itu juga ternyata adalah Ternak Mulyono. Wah, gawat sekali. Dan kemudian yang ke-19 ada pengacara, pengacara yang sangat lucu sekali. Namanya adalah Pak Firdaus Oiwobo. Saya mohon maaf kalau mengejanya salah ya. Tapi beliau kemarin-kemarin bikin ormas yang namanya adalah Ternak Mulyono, Termul gitu ya. Gambarnya simpanse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum dan Pendiri Organisasi Ternak Mulyono atau Termul, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oiwobo, SH, SHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFL, CLA, CCMK. Semboyan kami, jika saya dihina, jika saya difitnah, jika saya atau kami dituduh, kami akan lawan. Hidup Termul. Hidup Termul. Beliau itu memang kocak sih, lucu dan menghibur. Dan yang ke-20 itu adalah KPK, khususnya di bawah Pak Firly Bahuri. Jadi KPK diduga menjadi Ternak Mulyono karena tebang pilih. Jadi siapapun yang sesuai kepentingan Pak Jokowi untuk ditangkap atau di ya OTT gitu, maka akan OTT. Tapi yang tidak sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi maka tidak gitu. Maka muncul tokoh-tokoh seperti Pak Tom Lembong, kemudian Pak Nadiem Makarim, kemudian Pak Noel dan sebagainya yang masuk penjaranya itu sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi atau tidak begitu. Nah, ini adalah 20 Ternak Mulyono yang sekali lagi ya, kalau Ternak Mulyono yang dimaksud itu adalah pihak yang mendukung Pak Jokowi dan atau yang ada di bawah komando Pak Jokowi, maka 20 ini itu adalah ternak-ternak Mulyono atau dituding sebagai ternak-ternak Mulyono. Ini dengan demikian menunjukkan skala pengaruh yang sangat besar dan sangat kuat dari Pak Jokowi. Bayangkan dari mafia migas, partai politik, ormas-ormas terbesar, itu semuanya ternyata adalah ternak Mulyono. Jadi siapa yang memiliki kekuatan untuk melawan ternak Mulyono yang sebesar ini, itu udah sakti mandraguna banget. Cuman dalam hal ini saya tuh ingin mengajukan beberapa pertanyaan gitu. Pertanyaan kecil. Pertanyaan pertama, apakah Ternak Mulyono itu benar-benar ada dalam konteks dia itu sebuah pihak gitu? Atau dia tuh adalah entitas politik atau entitas sosial tertentu, apakah benar-benar ada yang seperti itu? Maksudnya yang sepenuhnya mendukung Pak Jokowi dan sepenuhnya ada di bawah komando Pak Jokowi dan bergerak bersama-sama demi kepentingan Pak Jokowi, itu ada, apakah ada atau tidak gitu? Kalau misalkan ada, bukankah itu lebih layak kita tudingkan di masa ketika pemilu gitu? Kenapa justru setelah pemilunya berakhir dan bahkan setelah 5 tahun pemilu itu berakhir, baru istilah ini tuh muncul gitu. Kan kita mengetahui dulu tuh ada pendukung Pak Jokowi itu disebut oleh musuhnya sebagai tim cebong. Dan ada pendukung Pak Prabowo itu sama musuhnya disebut sebagai tim kampret. Dua istilah itu sebenarnya tidak bagus. Secara etika, secara moral itu jelek. Secara iklim demokrasi itu juga tidak bagus. Tetapi faktanya ada dan wajar. Karena dalam eskalasi politik yang panas, kubu-kubuan, jelek-jelekan, bikin polarisasi yang sangat kuat, akhirnya tuding-tudingan. Ya, itu cebong kampret sekali lagi ya, itu tidak beretika, tetapi wajar ketika ada. Nah, istilah termul itu tidak wajar ketika ada. Karena apa? Karena istilah itu justru merujuk setelah pemilunya beres, setelah ini itu gonjang-ganjingnya selesai, baru istilah termul itu menjadi ada gitu. Nah, ini kan menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak relevan. Jadi mohon Baraya tanggapi apakah memang termul itu relevan untuk kita bicarakan. Kemudian masalah yang kedua adalah
istilah Ternak Mulyono itu merujuk kepada pihak-pihak yang tidak memiliki standar untuk dinilai dan tidak memiliki kriteria kepastian tentang identitasnya gitu. Jadi misalkan seperti yang tadi dijelaskan, Pak Purbaya itu menjadi menteri itu atas rekomendasi Pak Jokowi. Dia lebih dekat dengan Pak Jokowi daripada dengan Pak Prabowo yang sebelumnya bahkan dia tidak kenal sama sekali gitu. Nah, jadi seharusnya dia tuh masuk ke dalam gabungan Ternak Mulyono atau disebut sebagai Ternak Mulyono. Tetapi nampaknya bukan, dan masyarakat juga tidak pernah menggabungkan dia sebagai bagian dari Ternak Mulyono. Bahkan anaknya sendiri mempopulerkan sindiran tentang ayahnya akan meruntuhkan Ternak Mulyono gitu. Nggak beneran ya, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, jadi sebenarnya Ternak Mulyono yang dimaksud itu siapa? Ini juga ternyata tidak jelas. Ditambah lagi dengan pihak yang mendukung Pak Jokowi kemarin, misalkan dalam pemilihan dan ya dalam dukungan politik, itu bukan pihak yang secara permanen akan mendukung Pak Jokowi. Biasanya mereka justru mendukung orang yang berkuasa gitu. Jadi misalkan para pengusaha-pengusaha gitu kan, mereka memang relatif dekat kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya, terlepas apakah Pak Jokowi atau bukan gitu. Nah, jadi pertanyaannya saya yang kedua adalah istilah Ternak Mulyono itu menjadi janggal karena kita tidak tahu siapa mereka berdasarkan kriteria-kriteria identitas yang disematkan pada mereka gitu. Itu masalah yang kedua. Kemudian kejanggalan yang berikut atau masalahnya yang berikutnya itu adalah bahwa istilah Ternak Mulyono, kemudian para pendukung Pak Jokowi dan sebagainya, itu adalah istilah yang sepertinya dipertahankan terus-terusan oleh pihak-pihak yang sangat besar gitu. Jadi sekali lagi ya, terlepas apakah Ternak Mulyono itu benar-benar ada sebagai entitas politik atau kekuatan dukungan kepada Pak Jokowi, terlepas itu benar atau tidak, tetapi memang media massa dan media sosial kita itu digerakkan untuk membuat dirinya itu terlihat ada gitu. Misalkan ada perdebatan-perdebatan di televisi, di level nasional gitu ya. Bahkan di YouTube perdebatan misalkan Rocky Gerung melawan Ternak Mulyono gitu. Itu ketika mereka ada dalam perdebatan itu jomplang banget, gak pas banget gitu. Pak Rocky yang jago sekali mengolah kata-kata dan logika dibenturkan dengan orang yang ya nampaknya nggak memiliki, jadi ada di situ hanya untuk dipermalukan, dijelekan. Tapi walaupun dipermalukan, dijelekan, diejek, tapi setiap ada acara itu dia lagi yang dipajang di situ gitu. Nampaknya hanya untuk dipermalukan gitu. Jadi dan dalam perdebatan itu pun adalah perdebatan yang aneh kan, biasanya di masa lampau itu perdebatannya itu adalah antara koalisi pemerintahan dengan oposisi pemerintahan. Nah sekarang coba lihat Pak Rocky itu adalah pro terhadap Pak Prabowo, kemudian yang Termul itu juga adalah pro terhadap Pak Prabowo karena Gibran anaknya itu ada di bawah Pak Prabowo. Jadi perdebatan Pak Rocky Gerung dengan orang-orang Termul itu perdebatan tentang apa? Tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, tapi kan dua-duanya itu ada di bawah Pak Prabowo, itu yang lebih janggal lagi gitu. Dan sama media massa tetap dibiarkan aja, tetap ada seperti itu gitu. Coba sekarang, menteri-menteri Pak Jokowi ada di kementerian Pak Prabowo juga. Kemudian pejabat-pejabat publik yang mendukung Pak Jokowi ada di kementerian Pak Prabowo juga. Kemudian tokoh-tokoh yang disebut Termul itu juga sekarang menjadi relawannya dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga di sini memasukkan tokoh-tokoh yang anti Pak Jokowi. Seperti simbol yang kita terkenal itu adalah Pak Rocky Gerung. Dan kemudian dibenturkan di situ. Kan aneh gitu, gak logis gitu. Kan harusnya koalisi versus oposisi berantem gitu kan. Ini enggak. Ini koalisi versus koalisi terus dibenturkan dalam situasi yang sangat aneh dan canggung, dan kemudian mereka harus berdebat secara tidak seimbang, dan kemudian ditampilkanlah kepada masyarakat ini tokoh yang baik, ini tokoh yang jahat, ini tokoh yang ahli berlogika, ini tokoh yang ada hanya untuk dipermalukan, ini adalah tokoh yang benar-benar membawa aspirasi rakyat sedangkan ini adalah penjahat gitu kan, seperti itu. Jadi kita tuh jadi kayak main Smackdown gitu. Sekarang tuh ada misalkan Pak Purbaya yang dipuji-puji habis-habisan, kemudian melawan Budi Ari atau Pak Bahlil gitu. Dituding goblin lah atau bahlul lah apa segala rupa yang dituding. Jadi ini jadi penjahatnya, ini Pak Purbaya itu jadi orang baiknya gitu. Kemudian Pak Purbaya
akhir-akhir ini berantem juga dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang termul juga gitu. Padahal Pak Purbaya juga kan dekat sama Pak Jokowi gitu. Jadi ini tuh kayak dagelan, ini tuh kayak sebuah fenomena dan kebiasaan politik yang yang sepertinya direkayasa untuk kepentingan tertentu yang tidak diketahui oleh rakyat gitu. Makanya saya suka mengajukan kepada Baraya. Coba pertanyaan saya tolong dijawab ya. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ini tuh benar-benar sandiwara untuk memecah dan mengalihkan perhatian dan pikiran kita? Jadi kita tuh sebenarnya diarahkan pikiran kita tuh sama buzzer-buzzer untuk membenci pihak tertentu, untuk mendukung pihak tertentu, sambil mengalihkan perhatian kita dari tema yang sesungguhnya. Soal korupsi misalkan, soal korupsi Pertamina 1.000 triliun, itu isu di masyarakatnya nggak berkembang lama karena langsung teralihkan dengan ijazah Pak Jokowi gitu ya. Nanti setelah ijazah Pak Jokowinya sudah tidak lagi ramai di media, itu ganti lagi menjadi ijazahnya Gibran gitu. Jadi ada aja ini pertempuran antara termul dengan non termul itu berantem terus di media dan kayaknya mengalihkan perspektif dan paradigma kita gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu adalah perseteruan ini tuh siapa yang mengumandangkan gitu. Karena perseteruan ini tuh sejatinya bisa diakhiri dengan sangat mudah. Coba kalau yang termul yang dimaksud itu sekuat itu seperti 20 pihak yang saya sebutkan di awal itu berarti dia akan bisa menghentikan isu ini dalam beberapa saat. Misalkan isu ijazah Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu akan dengan sangat mudah menjebloskan Pak Roy Suryo dan teman-temannya itu ke jeruji penjara. Dan selesai kasus di situ berhenti gitu. Bisa aja kalau memang kekuatannya sampai se-overpower seperti yang dijelaskan sebelumnya. Atau kalaupun tidak Pak Prabowo Subianto itu bisa langsung menghentikan semuanya. Ijazah Pak Jokowi cut, hentikan semuanya, ngomongin yang kayak gitu terus gitu. Itu bisa, tapi kenapa masih dipelihara terus? Jadi isu termul, isu Pak Jokowi, isu orang pemerintahan sebelumnya dan sebagainya yang jelas-jelas itu menjadi sponsor bagi pemerintahan sekarang, itu terus aja digonjang-ganjingkan gitu, diobrolkan, didiskusikan. Dan yang berikutnya lagi adalah silahkan jawab pertanyaan saya. Apakah setelah Baraya mendengar istilah termul dan pergolakan politik di sana dan sebagainya, Baraya pada akhirnya juga ikut membenci, ikut tidak suka pada pihak-pihak yang lain yang dimaksud itu? Jadi seperti ada sebuah skema yang sangat besar untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol perhatian kita pada satu tema tertentu gitu. Jadi kita tuh kayak nonton film Smackdown terus-terusan gitu. Jadi ada penjahatnya, ada orang baiknya. Dan seingat saya, ada sebuah acara televisi yang sangat besar, yang sangat terkenal. Acara televisi itu mengundang tokoh-tokoh untuk berdebat di situ gitu. Ya Pak Rocky Gerung itu mulai terkenalnya itu di acara yang itu. Nah, tapi di acara itu, tahu kan Baraya bahwa di acara itu tuh sebenarnya ada di belakang layar tuh ada obrolan sedikit. Nanti kamu Pak Fadlizon ini harus pura-pura agak ngotot sedikit ya, agak marah-marah sedikit gini. Nah, ini yang jadi ininya. Silakan berargumen habis-habisan tapi kita bikin lebih panas, lebih menarik. Jadi ininya jadi penjahatnya, ini jadi orang baiknya gitu. Jadi ada orang dalam yang membocorkan seperti itu. Jadi memang direkayasa gitu. Ya walaupun perdebatannya sungguhan gitu, tetapi sentimennya itu direkayasa seperti itu. Nah, apakah istilah termul itu adalah sesuatu yang bahkan skema yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi melibatkan seluruh media, melibatkan seluruh politikus untuk bermain di ranah termul itu penjahat atau orang baik atau bagaimana gitu. Dan akhirnya terus-terusan berhasil mengalihkan pikiran kita dari tema-tema yang sesungguhnya sakral yang harus kita bicarakan di dunia politik. Ya, saya harap Baraya memahami maksud saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.